Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Isekai Yuriki Kikou. 大変申し訳ございません。いや、いきなり土下座されても。 Seorang pria bernama Takumi saat itu sedang bertemu dengan dewa bernama Silpy. Karena merasa bingung dengan lingkungannya, Takumi pun meminta agar Silpy menjelaskan apa yang terjadi. Sebelumnya, Silpy meminta maaf kepada Takumi karena sudah membuat kesalahan, sebab Takumi sekarang berada di akhirat dan ialah yang sudah menghabisi Takumi secara tak sengaja. Untuk itu sebagai gantinya, ia akan membuat Takumi hidup kembali. Beberapa saat kemudian, Takumi akhirnya reinkarnasi ke dunia Eteldia, yang mana dunia tersebut adalah dunia yang diatur oleh Dewa Silpy. Serta Takumi juga sekarang hidup di dalam tubuh yang sudah dibuat oleh Dewa Silpy. Tubuhnya itu sudah mengerti dengan bahasa dan semua pengetahuan tentang dunia tersebut. Selain itu, tubuhnya juga diberi berbagai kemampuan. Lalu ketika sedang berjalan di hutan, tiba-tiba Takumi merasakan sesuatu, yang mana ternyata itu adalah dua orang anak kecil yang terlihat lusuh dan kusam. Takumi yang merasa kasihan akhirnya memberikan mereka makanan yang ada di dalam inventorinya. Ia juga memberikan mereka baju untuk dipakai. Setelah itu, Takumi menanyakan nama mereka dan meminta agar mereka mengantarkannya pergi ke kota. Namun mereka berdua hanya diam saja, sehingga Takumi pun mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Ia juga memberikan mereka berdua nama, yaitu Allen dan Ellen. Lalu ketika sedang menuju ke kota, tiba-tiba saja Allen dan Ellen maju ke depan. Takumi pun terkejut karena di depan mereka sudah muncul beberapa monster. Akan tetapi Ellen dan Allen ternyata sengaja maju untuk menghabisi para monsternya. Hal itu pun membuat Takumi terkejut sebab mereka berdua ternyata sangat kuat. Semakin jauh berjalan, mereka pun terus menemukan monster hingga mereka akhirnya kini semakin akrab. Esoknya mereka kemudian pergi ke kota, tapi di depan gerbang kota mereka ditahan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Karena belum memilikinya, mereka pun akhirnya diperiksa oleh penjaga kota bernama Paul. Untungnya mereka tidak memiliki masalah, sehingga mereka pun dibuatkan kartu identitas sementara. Saat masuk di dalam kota, Takumi merasa aneh melihat mereka berdua yang takut kepada orang-orang. Takumi kemudian masuk ke dalam rumah ibadah dan berkomunikasi dengan Silpy. Ia pun menanyakan siapa kedua anak itu karena ia yakin pasti ada hubungannya dengan Silpy. Lagi-lagi Silpy meminta maaf karena ia tak bisa mengatakannya, sebab bila ia mengatakan maka dewa yang lainnya akan marah. Ia pun ingin agar Takumi merawat kedua anak itu karena mereka bukanlah anak biasa dan akan berbahaya bila mereka dibiarkan begitu saja. Lalu esoknya Takumi pergi ke kuil petualang untuk mendaftar sebagai petualang. Ia juga langsung membuat grup sebab Alan dan Ellen kini juga sudah terdaftar sebagai petualang. Mereka kemudian melihat misi-misi yang ada dan memilih misi untuk mengumpulkan tanaman obat. Sebab menurut Takumi, itu adalah misi pertama yang bagus untuk grup mereka. Setelah itu mereka mulai masuk ke dalam hutan dan mencari tanamannya. Takumi lalu menunjukkan tanaman yang akan mereka ambil. Hanya dengan sekali melihat saja, Ellen dan Allen langsung mengetahui tanamannya. Mereka pun dengan cepat mengumpulkan tanaman obatnya. Sehingga saat menjual di kuil petualang, wanita itu pun terkejut karena Takumi mengumpulkan banyak tanaman obat dengan cepat. Lalu seorang pria pun datang dengan nada yang marah karena melihat ada anak kecil. Ketika pria itu yang bernama Domiki akan menghajar Takumi, hal itu membuat Ellen dan Alan menjadi marah dan langsung menghajarnya. Tak lama kemudian Paul pun datang dan melihat kejadian tersebut. Penjaga kuil petualang yaitu Luna kemudian menjelaskan kepada Paul apa yang terjadi, yang mana Takumi dan kedua anak itu hanya membela diri saja karena Dominic lah yang duluan mengganggu mereka. Lalu Paul pun mengatakan kalau ia akan pergi menemui Master Guild petualang untuk melakukan ekspedisi, yang mana ekspedisi ini adalah ekspedisi rutin yang selalu ia lakukan untuk mengurangi jumlah monster. Ia ingin agar Takumi juga harus ikut dalam ekspedisi tersebut, sebab Takumi sudah pernah masuk ke dalam hutan Gaia, sehingga pasti ia tidak akan kesulitan. Beberapa hari kemudian, Takumi kini mulai terbiasa hidup di dunia tersebut. Begitu juga Ellen dan Allen sudah tidak takut lagi bila bertemu seseorang. Namun yang menjadi kegelisahan Takumi adalah
Di dunia itu ia hanya makan roti saja yang hanya 3 jenis juga. Ia berpikir jika saja lebih banyak varian roti, pasti akan lebih enak lagi. Seketika ia pun langsung tersadar untuk membuat roti jenis baru. Ia kemudian pergi ke toko roti, bertemu dengan Michelle penjaga tokonya dan Sode pemilik tokonya. Takumi pun meminta tolong untuk dibuatkan roti jenis baru, yaitu dengan selai dan krim. Sode mengatakan bahwa ia bisa saja membuatkannya, tapi roti yang berisikan sesuatu belum pernah ia buat. Takumi akhirnya memberikan contoh bagaimana cara membuatnya, yang mana hal itu membuat Sode tertarik dan ingin membuatnya juga. Michelle, omae mo tetsudai. Setelah rotinya jadi dan memakannya, Sode pun sangat terkejut karena roti dengan isian itu sangatlah enak. Ia kemudian meminta izin kepada Takumi untuk menjual roti itu dan akan mengatasnamakan dia. Namun Takumi mengatakan bahwa Sode bebas untuk menjualnya karena ia hanya ingin bisa memakan roti tersebut. Esoknya Eren kemudian pergi menemui Luna dan mengambil kartu petualangnya yang telah diperbarui, yang mana sekarang Takumi juga telah naik level dan juga naik ke rank E. Luna pun mengatakan agar Takumi sebaiknya masuk ke labirin saja, karena banyak petualang juga yang pergi mencari monster di labirin yang ada di dekat kota. Takumi langsung saja mengingat pengetahuan yang diberikan Shilpi tentang dunia itu. Ia mengingat kalau di dunia itu terdapat 108 labirin, sehingga menurutnya akan bagus juga bila ia masuk ke salah satu labirinnya. Takumi akhirnya pergi bersama mereka ke dalam labirin. Namun belum lama berjalan masuk, mereka sudah menemukan monster. Akan tetapi sama seperti biasanya, Ellen dan Allen langsung mengalahkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya di dalam labirin itu, yang mana mereka terus saja berjalan dan bertarung ketika menemukan monster. Hingga setelah beberapa hari berada di dalam labirin, mereka akhirnya sampai di lantai 10. Di lantai itu, mereka berhasil menemukan peti harta yang berisikan 2 potion. Dari belakang, tiba-tiba muncul seekor monster. Namun dengan cepat mereka berdua langsung mengalahkannya. Lalu ketika melanjutkan perjalanannya, mereka pun kembali bertemu dengan monster Giant Bee. Saat berhasil mengalahkannya, benda yang dikeluarkan monster itu adalah madu. Hal tersebut sangat membuat Takumi senang, sebab di dunia itu madu merupakan barang yang sangat berharga. Takumi akhirnya menyuruh mereka berdua untuk mengalahkan semua Giant Bee. Setelah itu Takumi kini sampai di lantai 15 yang merupakan lantai terakhir labirin tersebut. Ketika masuk di ruangan bosnya, tiba-tiba saja pintunya tertutup dan bos labirin akhirnya muncul. Takumi lalu menyuruh mereka mundur dan biarkan ia yang akan melawannya. Takumi kemudian mengeluarkan sihirnya, tapi dengan gerakan yang gesit, cacing itu bisa menghindarinya. Bahkan cacing itu juga malah menyerang balik dengan sihirnya juga. Melihat ada peluang, Takumi pun mengeluarkan sihir panahnya dan berhasil menghabisi bosnya. Setelah mengalahkan bosnya, tiba-tiba muncul sebuah kristal besar, yang mana menurut Takumi, kristal itu pasti akan membawa mereka kembali ke lantai 1. Namun sebelum itu, Takumi terlebih dahulu mengecek peti harta yang ditinggalkan bos cacing. Ketika melihatnya, ternyata isinya adalah sebuah peledak dengan jarak tertentu. Takumi kemudian mengambilnya dan bergegas meninggalkan labirin tersebut. Akan tetapi saat keluar dari labirin, tiba-tiba saja di depan mereka ada monster serigala. Takumi lalu memeriksa status serigala itu yang ternyata merupakan hewan kontraknya. Takumi pun terkejut karena ia sama sekali tidak pernah melakukan kontrak dengan monster. Ia pun seketika langsung teringat dengan Dewa Shilpi yang mungkin sudah mengirimkannya. Karena sudah terlanjur, Takumi akhirnya memberi nama serigala itu dengan nama Julie. Setelah itu Takumi pergi ke rumah ibadah menemui Dewa Shilpi dan menanyakan tentang Julie. Shilpi mengatakan bahwa itu adalah hewan kiriman dari Dewa Air yang berterima kasih kepadanya. Takumi merasa heran mengapa Dewa Air berterima kasih padahal ia belum pernah bertemu dengannya. Shilpi juga memberitahunya bahwa ia juga akan memberikan hewan kontrak kepada Takumi. Untuk itu, ia ingin Takumi besok pagi pergi ke padang rumput melihat hewan kontraknya. Takumi ternyata mendapatkan 2 hewan kontrak baru dari Shilpi, yaitu harimau putih dan elang emas. Takumi kemudian memberi mereka nama, harimau putih dengan nama Pin dan elang emas dengan nama Bon. Takumi lalu memasangkan kalung yang diberikan oleh Pin, yang mana kalung tersebut bisa membuat hewan kontraknya menjadi kecil, sehingga ia tidak perlu lagi menyembunyikannya
bila berada di dalam kota. Melihat hal itu, Ellen dan Alan pun meminta agar diberikan juga. Namun karena itu bukanlah untuk manusia, Takumi pun memberikan mereka kalung lain yang berfungsi menahan sihir. Serta ia juga memberikan tas ajaib yang bisa menampung banyak benda. Lalu saat masuk ke dalam kota, Ellen melihat ada sebuah toko perhiasan. Ketika masuk di dalam, Ellen pun meminta untuk dibelikan sebuah pita. Takumi juga tak lupa membelikan mereka berdua beberapa pakaian. Setelah itu, Takumi pergi menemui Paul sebab hari itu adalah hari keberangkatan mereka untuk pergi membasmi monster di hutan Gaia. Saat sampai di depan gerbang, Paul memperkenalkan rekannya yang bernama Ishak. Paul mengatakan kalau Ishak adalah wakil kapten kesatria, sementara ia adalah kaptennya. Paul kemudian menyuruh semuanya untuk naik ke kereta kudanya dan bersiap untuk berangkat. Akan tetapi ketika akan masuk, Takumi merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia merasa sepertinya ada seseorang yang menatapnya dengan penuh intimidasi. Namun Takumi berpikir kemungkinan ada orang yang tidak suka karena ia membawa anak kecil. ここから先がガヤの森だ。移動し、野営ポイントへ向かう。 Lalu setelah 1 jam melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai di hutan Gaia. Sebelum melakukan penyerangan, Paul terlebih dahulu memperkenalkan Takumi dengan petualang lain yang ikut bersama mereka. Petualang itu adalah Ludon yang kini telah berada di rank A. Ludon datang bersama dengan anggotanya yaitu Iris, Gim, dan Sak. Setelah itu mereka kemudian mulai masuk melakukan pembasmian. Akan tetapi belum lama berjalan, Ellen dan Alan sudah merasakan adanya seekor monster. Ludon pun mempertanyakan hal itu kepada Gim yang bisa mendeteksi monster. Namun Gim mengatakan bahwa ia sama sekali tidak merasakan adanya monster. Hingga tak lama kemudian, seekor monster serigala pun muncul. Alan dan Ellen langsung saja maju menghabisi monster itu. まずい、みんなドン引きだ。 Paul lalu menanyakan kepada Takumi mengapa mereka bisa sekuat itu. Takumi menjelaskan bahwa ia menemukan mereka di hutan itu. Dan saat ia menemukannya, mereka memang sudah sekuat itu. Apalagi mereka berdua sudah bertahan hidup di hutan Gaia selama beberapa hari yang penuh dengan monster. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan kini bertemu dengan para orc. Ludon mengatakan bahwa ia yang akan melawan pemimpin orknya, sementara Paul dan yang lainnya akan melawan sisanya. Namun ketika orknya sudah dikalahkan, Paul sangat terkejut karena ia melihat Takumi yang sangat mudah mengalahkan orknya. Ia tidak menyangka kalau Takumi juga ternyata orang yang kuat. Paul lalu memberitahu Ludon untuk memberikan informasi kepada Master Guild ketika telah sampai di kota. Karena rank dari Takumi harus dinaikkan lagi, bukanlah rank E. Takumi pun mempertanyakan mengapa harus Ludon yang melaporkannya. Ludon menjelaskan bahwa jika ada seorang petualang rank tinggi yang merekomendasikan kepada Master Guild, maka petualang tersebut akan bisa dinaikkan sesuai ketentuan Master Guild. ちょっと気になりませんか？少し念入りに調べる必要があるかもしれません。 Lalu Ishak memberitahu mereka sepertinya ada yang aneh dengan hutan Gaia. Sebab tidak biasanya para orc berjalan berdampingan. Ludon juga merasa kalau hutan Gaia sekarang terasa lebih senyap dari biasanya. Tiba-tiba mereka pun melihat adanya tanda suar yang meminta bantuan. Mereka semua pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Namun karena ingin segera membantu, Takumi pun meminta izin untuk berangkat duluan agar bisa segera menyelamatkan teman-temannya. Saat sampai, Takumi lalu mengeluarkan pedangnya dan kemudian bergegas menghabisi monster yang menyerang. Tak lama kemudian, Paul dan yang lainnya akhirnya sampai dan terkejut melihat Takumi yang sudah mengalahkan monster serigalanya. Lalu tiba-tiba, Takumi merasakan adanya tatapan intimidasi lagi sama seperti sebelumnya. Ia merasa sepertinya memang benar kalau ada yang sedang mengawasi mereka. その肉そのサイズは騎士団だぜ。料理なんかできるわけねえな。 Malamnya, mereka kemudian makan bersama. Namun makanan yang mereka siapkan itu menurut Takumi sangatlah biasa saja. Sehingga ia pun mengambil ahli untuk memasakkan mereka semua. Setelah masakannya selesai, mereka pun sangat senang karena Takumi ternyata pandai membuat masakan yang enak. Esok paginya saat melanjutkan pembasmian, Paul memberitahu Ludon kalau hutan itu memanglah aneh. Sebab monster yang mereka temui ini sangatlah sedikit. Takumi lalu mempertanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Salah satu kesatria yang bernama Tiara
yang sebelumnya telah ditolong oleh Takumi kemudian menjelaskan kepadanya bahwa seharusnya semakin mereka masuk ke tengah hutan, seharusnya mereka akan semakin sering bertemu dengan para monster. Lalu tiba-tiba Alan dan Ellen melihat adanya sosok monster di atas mereka, yang mana ternyata itu adalah monster ular raksasa. Ludon pun menyuruh mereka untuk mundur dan bersiap menyerang, karena ia yakin kalau monster itulah yang membuat hutan Gaia menjadi aneh. ウィンドカッター 明日に挑む Monster itu lalu menyerang mereka semua sehingga membuat beberapa kesatria terluka. Tiara pun mulai memblokir pergerakan dari ular itu, sehingga Paul segera menyuruh Ishak untuk pergi menyembuhkan para kesatria yang terluka. Ludon dan Sak kemudian maju menyerang, tapi serangan mereka sama sekali tidak berdampak. Takumi juga kini mengeluarkan sihir anginnya dan menyerang monster itu yang akan menyerang kesatria yang sedang diobati. Iris dan Jim lalu menyerang dengan sihirnya secara bersamaan, namun tetap saja monster itu sama sekali tidak merasakan dampaknya. Hingga tanpa Takumi sadari, Ellen dan Alan kini telah berada di tubuh ular itu. Tiba-tiba Takumi dan mereka berdua kembali merasakan tatapan intimidasi, yang mana hal itu pun membuat Ellen dan Alan terkena serangan karena fokus mereka teralihkan. Takumi sangat marah karena monster itu sudah menyerang mereka berdua. Ia kemudian menyuruh Ludon mengelurkan waktu untuknya, sebab ia akan mengeluarkan sihir tingkat tinggi. Ludon dan yang lainnya lalu mulai menyerang monster itu secara bersamaan. Hingga ketika Takumi sudah siap, mereka semua pun bergegas mundur di belakang Takumi, yang mana dengan sihir angin, Takumi akhirnya berhasil mengalahkan monsternya. Setelah pertarungan itu, Takumi sangat senang karena Ellen dan Alan masih baik-baik saja. Ia kemudian kembali merasakan tatapan yang mengintimidasinya. Takumi yang sudah tak tahan akhirnya menghampiri orang tersebut yang selalu menatapnya. Paul lalu menanyakan mengapa Takumi mengancam kesatrianya yang bernama Seges. Takumi mengatakan bahwa Seges sudah melayangkan pandangan penuh hawa untuk menghabisinya. Ludon pun merasa perkataan Takumi itu benar karena dari kemarin ia juga melihat Seges terus melototi Takumi. Seges akhirnya mengaku itu semua dikarenakan Takumi yang selalu dekat dengan Paul. Ishak pun menjelaskan bahwa Seges sebenarnya menyukai Kapten Paul. Kemungkinan Seges cemburu karena Takumi dekat dengan Paul. Ishak dan Paul akhirnya meminta maaf kepada Takumi karena anggota mereka sudah mengganggunya. Mereka pun ingin agar Takumi menyerahkan Seges kepada mereka dan biarkan mereka yang akan menghukumnya. 気を放置していた僕にも責任はあります。感謝します。 Setelah itu Ludon pun datang menghampiri Takumi dan meminta agar Takumi memasak lagi, sebab mereka kini sudah kelaparan dan tenaganya juga telah habis. Takumi akhirnya sekali lagi membuatkan mereka makan malam. Lalu saat sedang makan, Paul mendatangi Takumi dan memberitahukannya bahwa ekspedisi mereka sudah selesai. Sebab para kesatria banyak yang telah terluka sehingga besok mereka akan kembali ke kota. Paul juga ingin setelah kembali ke kota, Takumi harus pergi ke kuil petualang mengambil bayarannya. Esoknya ketika telah berada di kota, Takumi pun langsung mendatangi kuil petualang. Luna yang melihat Takumi datang, kemudian bergegas membawa Takumi ke atas untuk menemui Guild Master. Saat bertemu, Guild Master langsung saja memperkenalkan dirinya bernama Johan. Johan memberitahu Takumi bahwa sekarang rank Takumi akan dinaikkan, sebab dua orang yang bisa dipercaya, yaitu Paul dan Ludon, ternyata sudah merekomendasikan Takumi. Untuk itu Johan akan menaikkan rank Takumi menjadi rank A. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menaikkan level Takumi menjadi rank S, karena jika ia langsung menaikkannya ke rank S, nantinya mungkin akan menjadi kacau. まさか A にしてもらえるとは思ってな。その子たちも強いんだってな。どうす Setelah itu Takumi kini menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mulai mengajari Alan dan Ellen bagaimana cara perhitungan. Ia juga ke perpustakaan membeli buku untuk mengajari mereka berdua cara membaca tulisan. Hingga setelah beberapa hari kemudian, Takumi akhirnya kembali lagi ke kuil petualang. Kali ini ia mengambil misi mencari kucing yang hilang. Takumi kemudian mulai menuju lokasi tempat kucing itu hilang. Saat sampai, Takumi langsung mengeluarkan hewan kontraknya. Takumi pun kini menyuruh mereka untuk berpencar dan mencari kucingnya. Namun walau mereka sudah mengelilingi tempat itu, mereka juga tak bisa menemukannya. Takumi pun merasa sebaiknya mereka menghentikan pencariannya. Akan tetapi Alan dan Ellen masih ingin terus mencari kucing itu. Mereka akhirnya melanjutkan pencariannya lagi. Hingga setelah beberapa saat, mereka pun kini menemukan kucing tersebut. あれは
くり行くんだよ。 Ketika menemukannya, Takumi memberitahu mereka untuk mendekatinya pelan-pelan. Sebab bila kucing itu takut, ia pasti akan melarikan diri. Alan dan Ellen kemudian mendekati kucing itu secara perlahan-lahan, sehingga mereka pun berhasil menangkapnya. Mereka lalu membawa kucing itu ke kuil petualang, yang mana kucing tersebut juga sudah ditunggu oleh pemiliknya. Takumi pun kini mengajak mereka berdua untuk pulang, tapi Alan dan Ellen ternyata masih ingin menjalankan misi. Takumi lalu menanyakan kepada Luna apakah masih ada misi yang tersedia. Luna mengatakan bahwa ada satu misi yang kurang diminati oleh petualang, yaitu membasmi goblin. Di pinggir kota, ada beberapa goblin yang sering menyerang desa. Namun upah dari mengerjakan misi ini tidaklah banyak, sehingga para petualang menolaknya. Takumi akhirnya mengambil misi itu dan pergi ke desanya. Saat sampai di depan gerbang desa, terdapat beberapa orang yang sedang menjaga. Takumi lalu memperkenalkan dirinya sebagai petualang yang mengambil misi membasmi goblin. Penjaga itu kemudian membawa Takumi untuk bertemu dengan kepala desanya. Ketika melihat Takumi, kepala desanya terkejut karena anggota Takumi hanya anak kecil. Namun Takumi meyakinkan kepala desa dengan menunjukkan kartu petualangnya yang kini telah berada di rank A. Sehingga kepala desanya itu pun kini menjadi tenang. Lalu salah satu penjaga datang melaporkan kalau goblin telah datang. Takumi kemudian bergegas untuk pergi melawan goblinnya. Namun Ellen dan Ellen meminta agar mereka saja yang melawannya. Begitu pula dengan hewan kontraknya yang lain, mereka juga meminta untuk diberikan izin melawan. Akan tetapi salah satu goblin ternyata ada yang sudah tingkat tinggi, sehingga Takumi memutuskan untuk melawannya. Tapi sebelum ia bergerak, Ellen dan Alan sudah menghabisinya. 僕の出番はなかったな。 Setelah mengalahkan para goblin, semua hewan kontrak Takumi kini sudah bisa berbicara. Takumi pun mempertanyakan mengapa mereka sekarang bisa berbicara. Julie menjelaskan bahwa ketika berhasil mengalahkan para goblin, mereka sudah bisa bicara. Kemungkinan mereka telah mengambil sihir dari goblin yang telah mereka kalahkan. Setelah itu, mereka akhirnya kembali ke guild petualang dan menerima upah dari misinya. Malamnya, ketika sedang membacakan buku kepada mereka semua, Takumi pun berpikir untuk menunjukkan dunia kepada Ellen dan Alan. Esoknya, ia kemudian menemui Isaac dan Paul untuk memberitahukan tujuannya, yang mana ia kali ini akan meninggalkan kota untuk menunjukkan dunia kepada Alan dan Ellen. Untuk itu tujuannya kali ini adalah pergi ke kota selatan yang ada di pinggir pantai. 翌日、旅立つ前に僕たち。 Sebelum meninggalkan kota, Takumi juga terlebih dahulu berpamitan kepada semua orang yang ia kenal di kota itu. Ia memberitahu mereka semua bahwa ia akan meninggalkan kota tersebut. Lalu ketika akan berangkat, tiba-tiba seorang pria menghentikan mereka. Ia mengatakan kalau Alan dan Ellen adalah budaknya, sehingga ia ingin agar Takumi segera mengembalikannya. Seketika Alan dan Ellen pun mengingat apa yang sebelumnya terjadi kepada mereka, yang mana pria itu ternyata telah membuang mereka untuk dijadikan umpan dari para monster yang mengejar. Pria itu lalu memanggil petugas dan meminta agar Takumi ditangkap karena telah mencuri. Akan tetapi Takumi mengatakan bahwa Ellen dan Alan bukanlah budak. Kalau mereka adalah budaknya, sebaiknya ia menunjukkan buktinya. Pria itu pun tak bisa membuktikannya, sehingga Takumi menuduhnya balik sebagai seorang penculik. Bersamaan dengan itu, Paul dan Isaac pun datang sehingga pria itu akhirnya ditangkap. たくみさんの何か来い。話は詰め所で聞く。 Isaac lalu memberikan sebuah surat kepada Takumi, yang mana ia ingin agar Takumi memberikan surat itu kepada kerabatnya yang ada di kota tujuan Takumi. Kerabatnya itu bisa membantu Takumi nantinya jika ia terseret masalah di kota tersebut. Lalu mereka akhirnya meninggalkan kota itu untuk pergi ke kota selanjutnya. Saat berada di hutan, Takumi kemudian menyuruh hewan kontraknya untuk keluar. Ia pun menaiki mereka dan kini pergi bersama-sama. Namun di tengah jalan, mereka malah bertemu dengan monster. Para hewan kontraknya kemudian meminta agar mereka saja yang melawannya, yang mana mereka juga ternyata dengan cepat mengalahkannya. Setelah beberapa hari berjalan, mereka akhirnya sampai di pinggir laut. Alan dan Ellen pun sangat senang melihatnya dan bergegas masuk ke dalam air, sebab mereka baru pertama kali melihat laut. Sementara itu Takumi yang sedang mengawasi tiba-tiba mendengar ada suara seorang wanita yang memanggil. Saat mencarinya,
Takumi pun terkejut karena wanita itu sedang berada di dalam air. Ia kemudian bergegas membuka inventorinya untuk mencari pelampung. Akan tetapi wanita itu ternyata mengetahui siapa Takumi. Wanita itu yang bernama Ataya lalu mengatakan bahwa ia sudah diberitahu oleh Dewa Air kalau Takumi akan datang. Dan ia bukannya juga sedang tenggelam, melainkan ia adalah seorang duyung. Takumi lalu menanyakan mengapa Dewa Air memberitahukan tentang dirinya. Ataya mengatakan bahwa Dewa Air telah memberitahunya kalau Takumi bisa menyelesaikan masalah yang mereka sedang hadapi. Untuk itu, ia ingin agar Takumi datang ke tempatnya. Takumi pun bersedia untuk membantu, hanya saja ia tidak bisa masuk ke dalam air. Ataya kemudian mengeluarkan beberapa gelang yang sudah ia siapkan. ブレスレット人魚の鱗が使われたブレスレット Saat Takumi memeriksanya, ternyata gelang itu bisa membuat manusia bernapas di dalam air. Pakaian mereka juga nantinya tidak akan basah karena diselimuti gelembung yang sangat tipis. Takumi akhirnya memakai gelang itu dan bersiap masuk ke dalam air. Ketika masuk di dalam air, Takumi terkejut karena ia juga ternyata bisa berbicara di dalam air. Ataya kemudian menuntun Takumi untuk menuju ke tempatnya. Namun mereka pun dihadang oleh monster hiu. Seperti biasa, walau di dalam air sekalipun, Alan dan Ellen tetap bisa menghajar monsternya. Lalu dari bawah muncul lagi monster kepiting. Dengan cepat Alan dan Ellen lagi-lagi langsung menghabisinya. サンドクラブカニ Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Dan tak lama setelah itu, mereka akhirnya sampai di pemukiman para duyung. Ataya lalu mengajak Takumi untuk masuk ke wilayah duyung dan menunjukkan masalahnya, yang mana ternyata telah jatuh sebuah kapal yang besar di depan gua pengobatan mereka. Seluruh duyung sudah bekerja sama untuk memindahkannya, tapi mereka tidak berhasil. Hingga akhirnya ketika mereka berdoa kepada Dewa Air, mereka pun diberitahu untuk meminta bantuan kepada Takumi. Takumi kemudian melihat kapal itu dan mencoba menganalisanya, yang mana dengan ukuran sebesar itu, Takumi merasa masih bisa muat di dalam inventorinya. Ia akhirnya memasukkan kapal itu ke dalam inventorinya. ベントリー Setelah berhasil menghilangkan kapalnya, para duyung kini mulai bermunculan. Mereka berterima kasih kepada Takumi karena sudah berhasil memindahkan kapalnya. Ataya mengatakan bahwa di dalam gua itu terdapat banyak koral, yang mana koral itu biasa mereka gunakan untuk membuat obat-obatan. Ataya lalu mengajak Takumi masuk ke dalam pemukimannya, sebab ia ingin mempertemukan Takumi dengan putri pendeta air. Ketika masuk di istana pendeta duyung, Takumi langsung disambut hangat oleh putri pendeta yang bernama Nanako. Nanako mengatakan bahwa ia senang Takumi datang ke istananya, sebab Dewa Air sudah memberitahunya kalau Takumi adalah penyelamat. Takumi lalu menanyakan apa yang sebenarnya telah diceritakan oleh Dewa Air, sebab ia merasa mereka mungkin sudah salah paham. Nanako kemudian memberitahu Takumi bahwa ia tidak perlu khawatir tentang ceritanya, sebab yang mendapatkan pesan dari Dewa hanya mereka bertiga saja. Nanako lalu memperkenalkan seorang pria bernama Galdo yang merupakan tetua dari para duyung. Ia juga menjelaskan bahwa ia hanya seorang pendeta agung, yang mana itu adalah sebuah gelar yang diberikan karena memiliki kecocokan dengan Dewa Air. Nanako kemudian menanyakan hadiah apa yang akan ia berikan kepada Takumi. Takumi mengatakan bahwa ia tidak perlu diberikan hadiah karena ia memang hanya ingin membantu saja. Nanako pun terus memaksa agar Takumi harus menerima hadiah. Takumi akhirnya meminta agar diajari saja cara menggunakan sihir air. Galdo lalu meminta kepada Nanako agar ia saja yang mengajari Takumi. Nanako pun setuju dan kembali lagi menanyakan hadiah apa yang diinginkan Takumi karena menurutnya itu bukanlah hadiah. Ataya kemudian memberikan usul kepada Nanako terkait hadiah apa yang akan ia berikan. Takumi lalu dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan banyak benda berharga. Bahkan di tempat itu juga banyak sekali mutiara besar yang berhamburan. Nanako sebelumnya meminta maaf dan memberitahu Takumi bahwa itu adalah tempat sampah mereka. Jika memungkinkan, Nanako ingin agar Takumi mengambilnya saja. Takumi pun heran karena tempat sampah para duyung dipenuhi dengan barang berharga. Ia akhirnya setuju dan mengambil semua benda yang ada di tempat itu. 内にあった品々は報酬としてもらい受け Setelah itu Galdo kemudian naik ke atas untuk mengajari mereka cara menggunakan sihir air. Ketika dijelaskan secara teori,
Alan dan Ellen malah terlihat bingung, sehingga Takumi pun mencoba menunjukkan sihirnya. Galdo juga mencoba membuat Ellen dan Allen agar bisa merasakan sihirnya, serta mengajari dasar dari sihir air, yaitu membuat bola air. Galdo dan Takumi terkejut karena mereka berdua sangat cepat memahaminya. Galdo lalu menyuruh Takumi untuk menembakkan bola air yang sudah ia buat, yang mana kekuatan dari sihir bola air ternyata sangat kuat. Alan dan Ellen kemudian mencobanya juga menggunakan sihir bola air, yang mana kekuatannya juga ternyata sangat kuat. Lagi-lagi, Goldo sangat terkejut karena mereka berdua yang masih anak-anak sangat cepat memahaminya. Setelah mengajari dasar-dasar sihir, Goldo dan Nanako kini kembali ke istana. Sementara Takumi dan mereka berdua masih terus melakukan latihan. Hingga tiba-tiba mereka pun merasakan ada sebuah energi sihir yang sangat kuat. Dari dalam air, kemudian muncullah sesuatu yang sangat besar, yang mana ternyata itu adalah naga air. Takumi pun heran karena naga itu tidak menyerang mereka. Naga air itu kemudian berbicara dan mengatakan bahwa ia merasakan energi dewa angin kepada Takumi. Ia juga memberitahu Takumi kalau kedua anak itu adalah anak dari dewa air. Takumi lalu menanyakan dari mana naga itu bisa mengetahui kalau Alan dan Ellen adalah anak dewa air. Naga air mengatakan kalau sebelumnya dewa air telah memerintahkannya untuk menjaga mereka. Akan tetapi karena kedua anak itu berada di daratan, sehingga ia pun tak bisa menjaganya. Naga air itu lalu memberitahu Takumi akan membantunya jika ia sekarang sedang kesusahan. Untuk itu ia ingin agar Takumi memberikannya nama sebagai kontrak sementara mereka. Dengan membuatkan nama, ikatan mereka akan terbentuk dan Takumi bisa memanggilnya. Takumi akhirnya memberikan nama kepada naga air itu dengan nama Kaisen. Sebelum pergi, Kaisen memberitahu Takumi untuk menanyakan kepada dirinya bila menemukan masalah. Takumi bisa berbicara melalui telepati walaupun mereka sedang terpisah jauh. Ia juga memberikan sisiknya kepada Takumi, yang mana dengan sisik itu ia nantinya akan bisa mengetahui di mana keberadaan Takumi. Setelah itu Kaisen lalu menyuruh mereka naik ke punggungnya dan ia pun mengantarkan mereka ke istana Duyung. Takumi kemudian masuk ke dalam istana Duyung menemui Nonoka dan Ataya. Takumi memberitahu mereka bahwa ia akan meninggalkan istana Duyung, yang mana ia ingin melanjutkan perjalanannya menunjukkan dunia kepada Alan dan Ellen. Sebelum Takumi pergi, Nonoka pun memberikan bekal yang sudah ia siapkan. Setelah berpamitan, Takumi lalu berenang untuk naik ke atas. Namun di tengah perjalanan, mereka malah menemukan sebuah labirin. Ellen dan Allen kemudian langsung masuk ke dalam labirin itu. Saat telah tiba di dalam, terdapat sebuah alat teleportasi. Takumi lalu memeriksa labirin itu yang ternyata memiliki 30 lantai dan setiap 10 lantai memiliki alat teleportasi seperti itu. Sebelum memulai penjelajahannya, Takumi pun menyarankan agar mereka terlebih dahulu memakan bekal yang sudah disiapkan oleh Nonoka. Dan setelah makan, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam labirin. Di lantai pertama, mereka langsung saja bertemu dengan beberapa monster. Akan tetapi seperti biasa, Alan dan Ellen yang sudah menguasai sihir, kini dengan sekali serangannya saja menghabisi monsternya. Mereka kemudian terus berjalan menyusuri tiap lantai labirinnya, hingga mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu terdapat banyak peti harta karun, dan ketika melihatnya, ternyata isinya semua adalah jenis-jenis makanan laut. Bahkan ikan yang dikeringkan juga ada di dalam peti hartanya. Takumi sedikit heran melihatnya, sebab isi petinya itu hampir sama dengan makanan yang ada di Jepang. Mereka lalu melanjutkan lagi penjelajahannya di labirin hingga akhirnya sampai di lantai 10. Ketika masuk di dalam, mereka langsung merasakan adanya hawa keberadaan monster. Dengan cepat, Takumi menggunakan sihirnya, begitu juga dengan Alan dan Ellen. Beberapa saat kemudian, mereka pun kini berhasil menghabisi semua monsternya. Jalan keluar dari lantai 10 juga kini telah muncul. Takumi senang karena mereka juga mendapatkan banyak barang dari hasil menghabisi monsternya. Ada batu sihir, beberapa potongan daging, busur panah, dan juga tombak. Lalu Alan dan Ellen memberitahu Takumi
bahwa ada sesuatu di dalam air. Ketika memeriksanya, ternyata itu adalah peti harta yang isinya adalah gelang duyung. Setelah itu mereka kemudian keluar dari lantai 10 dan menemukan alat teleportasi. Takumi lalu mengatakan agar mereka berhenti sementara dan sebaiknya pergi ke kota terlebih dahulu. Alan dan Ellen pun setuju untuk keluar dan mereka akhirnya sampai di kota tujuannya, yaitu kota Bailey. ここがベイリーの町だよ。町を見てから挨拶に行こうかな。 Takumi pun teringat dengan Ishak yang menyuruhnya untuk mengantarkan surat. Namun sebelum itu, Takumi ingin mencoba beberapa makanan di kota tersebut. Takumi lalu melihat sebuah masakan kerang dan ingin mencobanya. Ia pun meminta izin kepada pemiliknya, yaitu Osaka, untuk meracik sendiri bumbu dari kerang itu. Takumi lalu memasaknya dengan menambahkan mentega dan kecap asin. Setelah selesai, Takumi lalu memberikan juga makanan itu kepada Osaka, yang mana ketika Osaka memakannya, ia merasa kalau makanan Takumi sangatlah enak. Orang-orang yang melihatnya juga pun menjadi penasaran dan ingin mencobanya. Osaka kemudian meminta izin untuk menjualnya dan orang-orang kini mulai mengantri membelinya. Setelah itu Takumi pergi ke toko pandai besi dan menunjukkan sisik naga airnya. Pemilik toko itu yang bernama Kanto sangat terkejut karena Takumi bisa memiliki sisik naga. Takumi lalu memberitahu agar ia dibuatkan sebuah aksesoris seperti liontin. Kanto kemudian memanggil pegawainya yang bernama Rudy untuk membuatkannya. Saat Rudy melihat bahannya, ia juga terkejut karena Takumi memiliki sisik naga. Rudy lalu menggambarkan barang yang akan ia buatkan. Ia mengatakan jika ingin membuatkan liontin, ada bagusnya jika ia memiliki benang dari laba-laba monster. Takumi juga ternyata memiliki benda itu sehingga membuat mereka terkejut lagi. Takumi kemudian menunjukkan kulit monster ularnya dan meminta agar dibuatkan sarung tangan. Namun saat Kanto dan Rudy melihatnya, mereka lagi-lagi terkejut melihat kulit monster ular. これなんですが、親方。 Kanto lalu meminta maaf karena sebelumnya ia melihat Takumi hanyalah seperti orang biasa. Ia tidak tahu kalau Takumi ternyata adalah petualang dengan rank A. Takumi lalu menjelaskan agar dibuatkan sarung tangan untuk elangnya. Sebab jika elangnya bersandar di tangannya, biasanya elangnya mencengkramnya dengan kuat. Setelah dari pandai besi, Takumi kemudian pergi ke rumah ibadah untuk menemui Silpi. Takumi memberitahu Silpi bahwa ia sudah tahu kalau Alan dan Ellen ternyata anak dari Dewa Air. Ia pun menanyakan di mana keberadaan dari Dewa Air. Namun Silpi hanya diam saja sebab ia tidak bisa mengatakan itu kepada Takumi. Takumi pun tak akan lagi mengungkitnya karena ia tidak mau juga bila Dewa Air datang mengambil Alan dan Ellen. Silpi kemudian memberitahu Takumi bahwa Dewa Api akan memberikannya beberapa item, yang mana item itu ia berikan sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah mengembangkan masakan di dunia itu. Takumi sudah mempopulerkan roti dan juga masakan kerang, yang mana sebenarnya sudah beberapa abad di dunia itu tidak pernah ditemukan lagi makanan yang enak. Dewa Api juga akan memberikan ia hewan kontrak serta sihir api, sehingga nantinya Takumi juga akan bisa menggunakan sihir api. Setelah itu Takumi kembali mengajak Ellen dan Alan untuk bermain di pinggir pantai, hingga tiba-tiba muncul seekor monster singa yang besar. Ketika memeriksa statusnya, ternyata itu adalah hewan kontrak yang diberikan oleh Dewa Api. Takumi lalu mengajaknya untuk berbicara, namun karena singa itu belum bisa menggunakan telepati, ia pun hanya meraung saja. Takumi kemudian memberikan nama hewan kontrak barunya itu dengan nama Vector. Ia juga menyuruh Vector untuk menjadi kecil seperti yang lainnya. Mereka kemudian melanjutkan lagi permainannya di pinggir pantai, hingga ketika Vector berlari untuk mengambil bola, ia malah kembali dengan membawa seseorang. Takumi pun mengira kalau Vector akan memakan orang tersebut. Akan tetapi setelah memeriksanya, ternyata orang itu hanya sedang tertidur. Takumi lalu memeriksa statusnya dan akhirnya mengetahui kalau orang itu adalah wanita yang bernama Pipian yang berasal dari ras vampir. Pian kemudian tiba-tiba berbicara dan mengatakan kalau ia kelaparan. Alan dan Ellen juga yang mendengarnya memberitahu Takumi kalau mereka juga kelaparan. Takumi pun akhirnya membuatkan mereka makanan. Saat makanannya telah siap, seketika Pipian langsung terbangun. Takumi lalu memberikan juga makanan yang sudah ia buat kepada Pipian. Setelah selesai makan, Takumi kini mempertanyakan apa yang terjadi kepada Pipian. Pipian menjelaskan
bahwa ia adalah seorang mata-mata yang kali ini dipekerjakan oleh putri bangsawan. Tugasnya adalah untuk menyelidiki pria yang akan menjadi suaminya. Saat akan kembali melapor, ia lupa membeli bekal makanan, dan ketika mencari makanan di dalam hutan selama 3 hari, ia malah tak menemukannya, sehingga ia pun menjadi pingsan karena sudah kelaparan. Ia sangat berterima kasih kepada Takumi karena sudah memberikannya makanan. Untuk itu ia pun memberikan 2 potion kepada Takumi yang berfungsi sebagai obat kuat. Pipian kemudian pamit untuk pergi menemui putri bangsawan karena ia ingin segera melaporkan hasil penyelidikannya. 次の日、この町に入ったことを知らせてギルドに来ていた。もう手持ちの素材で Setelah itu Takumi lalu pergi ke guild petualang yang ada di kota Bailey, yang mana ia ingin melapor serta mengambil misi untuk dikerjakan. Ia pun mengambil beberapa misi dan melaporkannya kepada penjaga guild yaitu Kalen. Takumi mengatakan bahwa ia ingin mengambil misi itu karena sudah menyelesaikannya. Saat Kalen memeriksa kartu petualang dari Takumi, ternyata Takumi adalah rank A. Ia lalu meminta barang material yang sudah dikumpulkan Takumi. Ketika melihatnya, Kalen semakin terkejut sebab material yang Takumi dapatkan itu semuanya berasal dari labirin baru. Para petualang kini mulai berkumpul sebab mendengar telah ditemukannya labirin baru. Karena sudah mulai terjadi kegaduhan, Takumi akhirnya diajak ke dalam ruangan Master Guild petualang yang bernama Soma. Sebelum itu Soma meminta maaf kepada Takumi karena kalian sudah membuat kegaduhan. さざ波。場所は町の。何そんな近場に。ちなみに Soma lalu meminta agar Takumi menjelaskan kepadanya di mana letak labirin itu. Takumi pun menjelaskan bahwa labirin itu berada di bawah air dan mereka harus terlebih dahulu berenang dengan jarak 50 meter untuk menemukan pintu masuknya. Soma mengatakan bahwa ia akan melakukan penyelidikan terhadap labirin itu. Namun ia ingin agar Takumi harus melapor kepada tuan tanah yang ada di kota Bailey. Esoknya, Takumi akhirnya pergi menemui tuan tanahnya. Akan tetapi ia sangat terkejut karena tuan tanahnya bernama Sedik adalah kakak dari Ishak. Takumi kemudian berdiskusi dengan Sedik tentang labirin yang ia temukan. Mereka juga ditemani oleh perwakilan dari guild petualang yang akan melaporkan hasil penyelidikan mereka terhadap labirin itu. Pria tersebut mengatakan labirin yang ditemukan itu kini menjadi labirin kelima yang ditemukan di kerajaan. Takumi pun terkejut karena baru sedikit saja labirin yang telah ditemukan, dan itu belum setengah dari labirin yang sudah ia tahu. この電信迷宮内はどこまで調査したんですか？ Takumi lalu menanyakan bagaimana cara mereka masuk ke dalam labirin. Sedik mengatakan bahwa ia telah memilih beberapa petualang yang memiliki stamina dan kekuatan fisik yang bagus, serta mereka juga memiliki sebuah alat sihir yang bisa menghasilkan udara secara teratur. Takumi kemudian meminta agar Sedik tidak mempublikasikan siapa penemu labirinnya, sebab ia tidak mau bila terlalu mencolok. Setelah melakukan pertemuan, Takumi lalu diajak untuk makan bersama. Sedik lalu memperkenalkan istrinya Olivia beserta 2 orang anaknya Leon dan Latis. Lalu saat memakan makanan yang dihidangkan, Takumi merasa kalau makanannya memang enak. Hanya saja seperti yang lainnya, bumbu dari masakan itu cuman memakai garam saja. Sedik kemudian meminta apakah Takumi bisa membuatkan roti yang sama seperti di tempat Ishak. Sebab di dalam surat Ishak, ia terus saja membanggakan roti itu. Takumi pun bersedia membuatkannya, tapi ia terlebih dahulu harus mengumpulkan bahannya. Lalu Ellen dan Alan meminta agar Takumi menyediakan makanan jelly. Mendengar hal itu, Sedik juga ingin agar Takumi menyediakan untuk mereka. Dengan terpaksa Takumi akhirnya menyediakan makanan itu. Setelah memakannya, Sedik yang merasa kalau jelly itu sangat enak, langsung menanyakan bagaimana cara membuatnya. Takumi mengatakan kalau bahannya itu berasal dari slime. Dulunya, sewaktu berada di labirin, Ellen dan Alan mengumpulkan banyak slime. Karena tak ingin membuangnya, Takumi pun menjadikannya makanan. Sedik lalu meminta izin kepada Takumi apakah ia bisa menjual jelly itu. Takumi pun tidak keberatan sebab Sedik juga sudah baik kepada mereka. Setelah selesai makan, Sedik ingin agar Takumi harus bermalam di rumahnya saja. Takumi sebenarnya menolak itu karena ia sudah menyewa penginapan untuk mereka. Akan tetapi Sedik terus memaksanya sehingga Takumi tak bisa menolaknya. Esoknya Takumi yang sudah bangun lalu mendatangi Sedik, yang mana saat itu Sedik ternyata sedang membaca surat balasan dari Ishak. Takumi pun terkejut karena surat balasannya itu sangat cepat sampai di kota Bailey. Sedik menjelaskan bahwa di guild petualang terdapat sebuah alat teleportasi yang bisa memindahkan barang.
Dengan alat itu mereka juga bisa mengirimkan surat. Sementara itu Ishak yang sedang membaca surat dari Sedik merasa sangat gusar. Paul pun lalu menanyakan apa yang terjadi kepada Ishak. Karena semenjak membaca surat itu, Ishak seperti tertekan. Ishak menjelaskan bahwa rombongan Takumi sudah sampai di kota Bailey. Baik Ishak maupun Paul merasa kalau Takumi terlalu cepat sampai di kota Bailey. Ishak juga menambahkan bahwa Takumi telah menemukan labirin baru di kota Bailey. Yang mana hal itu membuat Paul sangat terkejut sebab penemuan labirin adalah perkara yang serius. Menurut Ishak, ia sebenarnya takut kalau Takumi akan meninggalkan negeri mereka. Sebab kejadian kali ini pasti akan dilaporkan di ibu kota. Ia takut jika nantinya ada yang membuat Takumi marah dan itu akan memicu Takumi meninggalkan mereka. Mereka akan kehilangan daya tempur yang besar jika Takumi pergi. Untuk itu Ishak akan menghubungi Kapten Kesatria di cabang agar memberitahu orde kesatria yang ada di ibu kota. Di dalam surat juga, Sedik telah mendapatkan makanan baru dan Takumi mengizinkannya untuk menjadikannya bisnis. 手紙の一件の後、僕たちは領主であるセドリックさんが見つかると騒ぎになる。 Sementara itu, Sedik kini mengajak Takumi untuk berjalan-jalan di pasar. Sebab menurut informasi, di pasar sekarang ada makanan yang sedang dikagumi masyarakat. Ketika melihatnya, ternyata orang-orang sedang banyak mengantri sehingga mereka tak bisa membelinya. Untungnya Osaka melihat Takumi dan memberikan makanannya tanpa harus mengantri. Sedik sangat terkejut karena ternyata Takumilah yang menciptakan makanan itu. Sedik pun ingin agar Takumi membagi resep makanannya itu juga. Takumi memberitahunya kalau ia hanya memakai kecap asin yang terbuat dari getah pohon yang ada di dalam labirin. Sedik kemudian pergi ke tempat perbelanjaan barang-barang hasil dari labirin untuk mencari getahnya. Saat Sedik kembali, Takumi menyadari kalau ia sepertinya pernah melihat logo yang ada di bungkusan Sedik. Saat mengingatnya, ternyata logo itu sama dengan kapal yang ia temukan di wilayah Duyung. 人魚族の里で回収した沈 Takumi lalu menanyakan apakah Sedik mengetahui tentang kapal Delinte yang sudah tenggelam. Sedik mengatakan bahwa memang baru-baru ini ada laporan kapal yang tenggelam dan kapal itu merupakan milik dari Serikat Dagang. Pemimpin Serikat Dagang yang bernama Hashima mengatakan kapal mereka memang telah tenggelam. Tidak ada korban jiwa, tapi mereka mengalami kerugian yang besar. Takumi lalu memberitahunya bahwa ia sudah mengevakuasi kapalnya dan kapal itu berada di dasar laut. Takumi pun berniat akan mengembalikan kapal tersebut tanpa meminta imbalan. Mendengar hal itu, membuat Sedik terkejut dan menjelaskan kepada Takumi bahwa barang yang telah Takumi dapatkan itu sudah berhak menjadi miliknya. Dan ketika seseorang ingin mengambil barangnya lagi, maka mereka harus melakukan negosiasi. Setelah itu Takumi pergi ke dermaga dan mengeluarkan kapal itu. Hashima sangat terkejut karena ia tidak menyangka kapalnya memang benar masih ada. Karena telah membawa kapalnya kembali, Hashima pun mengizinkan Takumi untuk mengambil apapun yang ada di Serikat Dagang. Takumi kemudian mulai berjalan-jalan dan menemukan sebuah kopi. Selain kopi, ia juga menemukan kunyit, ketumbar, dan cengkeh. Yang mana hal itu membuat Takumi sangat senang karena bumbu masakannya kini semakin banyak. Lalu karena Takumi sudah banyak mendapatkan bahan makanan, ia pun kembali ke kediaman Sedik dan memasak makanan baru yaitu sebuah kari. Dan ketika masakannya telah jadi, para pelayan di rumah itu mulai berdatangan karena mencium bau aroma makanannya. Takumi akhirnya menyiapkan juga makanan itu untuk Sedik dan yang lainnya. Setelah mencobanya, Sedik senang karena makanan Takumi sangatlah enak. このカレーという料理は無限に食欲をなんかいつもの穏やかなセドリックさんじゃ。 Tak lama kemudian, kepala koki di rumah Sedik datang dan meminta agar Takumi menjadikannya muridnya. Sebab ia baru pertama kali merasakan makanan seenak itu dan ia ingin mempelajarinya. Takumi pun menolak karena ia merasa kalau ia bukanlah seorang koki yang hebat. Setelah itu Takumi pergi ke toko roti milik keluarga Sedik. Ia ingin mencoba membuat roti rasa baru dan juga mengajari Leon serta Latis cara membuat roti yang enak sesuai dengan janjinya. Mereka pun kini mulai membuat rotinya dan diarahkan oleh Takumi. Setelah rotinya jadi, koki dari toko itu langsung meminta agar Takumi menjadikannya juga muridnya. Sebab ia baru pertama kali memakan roti yang seenak itu. Sama seperti sebelumnya, Takumi langsung menolak. 遊ぶために町の外れに来ていた。 Lalu Takumi pergi ke hutan yang ada di pinggir kota dan menyuruh semua hewan kontraknya keluar. Ia pun memberitahu mereka
bahwa ia ingin pergi berkeliling di gunung yang ada di pinggir kota. Saat telah berada di atas gunung, Takumi pun menyuruh mereka untuk mencari tanaman obat. Akan tetapi Ellen dan Alan tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang datang. Takumi pun bergegas mengeceknya dan mengetahui kalau itu bukanlah monster, melainkan beberapa bandit yang ingin menangkap mereka. Takumi sebenarnya sudah berniat untuk kabur dan tak ingin melawan. Namun ia melihat kalau Alan dan Ellen sudah siap bertarung, bahkan hewan kontraknya juga. Takumi akhirnya mengizinkan mereka bertarung, tapi mereka harus menahan kekuatannya. Mereka semua pun kemudian maju bersama melawannya. Dengan cepat, mereka pun berhasil mengalahkan para bandit itu. Takumi kemudian menanyakan di mana letak tempat persembunyian mereka. Bandit itu sebenarnya menolak untuk menjawab, tapi karena mendapat ancaman dari monster Takumi, dengan terpaksa ia harus memberitahukannya. Takumi lalu pergi memeriksa markas dari para bandit. Dan saat sampai di markasnya, para bandit pun langsung saja dikalahkan. Setelah itu Alan dan Ellen mengarahkan Takumi untuk pergi ke sebuah ruangan, yang mana ternyata di ruangan itu dipenuhi dengan harta dari para bandit. Di samping harta itu, terdapat sebuah penjara yang di dalamnya telah ditawan beberapa wanita. Takumi pun langsung menyelamatkan para wanita itu. Setelah semuanya telah selesai, Vector tiba-tiba saja berbicara kepada Takumi, yang mana hal itu membuat mereka semua terkejut karena Vector sudah bisa berbicara. Takumi lalu memeriksa status dari Vector dan mengetahui kalau Vector bisa berbicara karena sebelumnya telah mengalahkan para bandit. Lalu Takumi pun pergi ke toko pembuatan senjata untuk mengecek barangnya. Saat melihat barang pesanannya, Takumi pun senang karena barang itu sesuai dengan yang ia inginkan. Bahkan sarung tangan yang ia mau juga kini telah jadi. Takumi kemudian memanggil elang emasnya untuk mencoba alat barunya. Yang mana ketika melihat elang emas itu, membuat Rudy sangat terkejut sebab itu adalah elang emas yang langka dan memiliki sihir petir. Setelah itu Takumi pergi ke wilayah Duyung dan menemui Nanako. Tujuan Takumi datang adalah untuk meminta beberapa gelang duyung lagi. Ia mengatakan ingin memberikan gelang duyung itu kepada hewan kontraknya. Nonoka pun langsung menyiapkannya dan memberikannya kepada Takumi. Takumi kemudian pergi ke labirin dan langsung menuju lantai 10 menggunakan alat teleportasi. Lalu saat turun di lantai 11, Takumi terkejut karena lantai itu terendam dengan air. Seperti biasa, Alan dan Ellen menunjukkan jalan hingga mereka pun menemukan beberapa monster. Takumi pun terus saja menjelajah dan kini telah sampai di lantai 17. Namun karena hawa di lantai 17 mulai dingin, Takumi lalu mengeluarkan jaket mereka. Tak lama kemudian muncul monster beruang di dekat mereka. Dan beruang tersebut ternyata bisa memakai sihir air. Dengan cepat, Takumi beserta Ellen dan Alan langsung menghabisinya. Semakin Takumi masuk ke lantai paling dalam, berbagai macam monster kini mulai bermunculan. Akan tetapi semua monster dengan cepat langsung dikalahkan. Lalu karena air yang ada di lantai mulai tinggi, Takumi pun memanggil semua hewan kontraknya agar Alan dan Ellen bisa naik di atas punggung mereka. Tak lama kemudian, mereka pun kini telah sampai di lantai paling terdalam, yaitu di lantai bos labirin. Saat masuk di dalam, bosnya pun muncul, yaitu monster cumi raksasa. Takumi lalu meminta agar ia sendiri saja yang menyerang monsternya. Namun karena monsternya itu terus beregenerasi dengan cepat, Takumi akhirnya meminta mereka untuk menyerang bersamaan. Dengan begitu, bos labirin pun kini berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan bosnya, mereka pun menemukan sebuah peti harta, yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah pedang yang memiliki api. Yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah pedang yang memiliki sihir api. Mereka kemudian kembali lagi ke rumah Sedik untuk melaporkan hasil penjelajahannya. Namun tak disangka, ternyata Paul dan Ishak juga kini telah datang. Paul lalu memberitahu Takumi bahwa ia datang untuk menjemputnya. Takumi pun meminta agar mereka menjelaskannya terlebih dahulu. Ishak kemudian mengatakan bahwa ia dan Paul baru saja dipindahkan ke ibu kota untuk menjalankan misi. Di kota Bailey terdapat orang yang menemukan labirin Bayu, yaitu Takumi. Sang raja ingin menemui Takumi. Untuk itu sebagai kenalan dekatnya, mereka berdua diperintahkan membawa Takumi ke ibu kota. Ishak menanyakan apakah Takumi bersedia ke ibu kota. Sebelum menjawabnya, Takumi terlebih dahulu menanyakan hal itu kepada Alan dan Ellen
apakah mereka mau berpindah ke kota lain. Alan dan Ellen pun tidak masalah bila harus pergi ke kota. Dengan begitu, Takumi kini bersedia untuk ikut bersama mereka. Isaac dan Paul kemudian memberitahunya agar Takumi segera bersiap-siap karena mereka akan berangkat esok paginya. そして旅立ちの朝 Esok pagi, saat akan berangkat, Alan dan Ellen ternyata tidak mau ikut sebab mereka masih ingin bermain dengan Leon dan Latis. Takumi pun kini merasa kalau Alan dan Ellen sepertinya sudah mulai tumbuh besar karena mereka mulai ingin bermain dengan teman sebayanya. Melihat hal itu, Isaac dan Paul akhirnya memutuskan untuk menunda perjalanan mereka. Namun Takumi mengatakan bahwa perjalanan mereka tidak perlu ditunda. Ia pun meminta kepada Cedric untuk menjaga Alan dan Ellen sementara. Ia juga memberitahu Alan dan Ellen kalau ia akan pergi sebentar dan kembali menjemput mereka. Akan tetapi saat akan pergi, Ellen dan Ellen malah menangis memanggil Takumi. Mereka ternyata tidak mau bila harus berpisah dengan Takumi. Bersamaan dengan itu, para hewan kontrak Takumi juga keluar sebab mereka tidak ingin berpisah dengan Alan dan Ellen. Takumi pun akhirnya pergi ke ibu kota bersama dengan mereka semua. 僕たちのオートへの旅が始まった